Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman membuat cake dari yogurt atau bolu yogurt yang sederhana tapi enak banget. Tentu saja tanpa emulsifier, SP, dan teman-temannya ya. Nah, dukung terus resep dari saya dengan subscribe, like, dan share. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuat bolu dari yogurt. Nah teman-teman, saya akan berbagi lagi dengan teman-teman membuat resep terbaru yang saya eksperimen kali ini. Ini sukses banget dan hasilnya itu enak banget. Kalian juga harus coba di rumah ya. Nah ini kali ini saya akan bikin kue bolu dari yogurt. Jadi ini kita pakai telur 4 aja, udah bisa buat bolu yogurt yang enak banget. Nah di sini saya sudah punya 4 butir kuning telur ya, dan 3 butir putih telur. Saya kasih sedikit vanila bubuk, 1/4 sendok teh vanila bubuk. Lalu di sini saya juga sudah siapkan, sampai bingung nih. Nah, di sini saya juga udah sediakan 70 gram tepung terigu protein rendah ya. Lalu sekitar 10 gram susu bubuk ya. Lalu di sini ada juga 10 gram tepung maizena. Ya, fungsinya di sini tepung maizena itu supaya kuenya nanti lebih ponci gitu ya. Tapi untuk kue ini kalian harus simpan di kulkas kalau sudah seharian ya. Oke, karena dia pakai yogurt dan dia juga pakai maizena, jadi lebih gampang basi. Apalagi kue-kue yang saya bikin itu tidak pakai bahan pengawet apapun, pengembang apapun seperti SP emulsifier lainnya ya. Nah, di sini saya sudah sediakan juga yogurt. Yogurt yang saya perlukan di sini ada 30 gram yogurt ya, 30 gram yogurt. Yogurt yang saya pakai merek Cimori aja yang original ya, biar gampang didapatkan di mana aja. Lalu di sini ada melting butter ya, butter mix dengan margarin. Ini lebih kurang sekitar 40 gram. Oke. Lalu di sini ada keju parut secukupnya untuk topping di atasnya. Lalu di sini ada 1 sendok teh parutan kulit jeruk lemon ya. Lalu kita juga perlu nanti 70 gram gula pasir ya, karena yogurtnya udah ada manisnya, jadi saya hanya kasih sekitar 60-70 gram gula pasir. Kalau kalian pakai benar-benar yogurt plain ya, plain yang tanpa gula sama sekali, kalian pakai 75 gram gula pasir ya. Kalau untuk yang Cimori yang kayak gini, ini kan masih ada mengandung gula ya di dalamnya. Jadi ini sekitar 65 gram gula pasir ya, karena di sini ada gulanya ya. Oke, nah itu aja bahan yang kita gunakan untuk membuatnya. Yang pertama, seperti biasa, seperti bolu pada umumnya, kita akan kocok si telur dan juga si gula pasir ya. Nah teman-teman, nih kita akan kocok si telurnya dulu sampai agak ngembang, baru kita masukkan si gula pasirnya ya. Nah teman-teman, ini kita kocok ya, lalu kita masukkan si gula pasirnya langsung aja, lalu kita kocok lagi sampai benar-benar creamy berjejak gitu ya. Pokoknya harus sampai dia kental, pucat, berjejak, dan creamy ya. Nah setelah dia creamy berjejak, bentuk adonannya akan seperti ini. Ini udah creamy banget, kelihatan dari teksturnya. Lalu kita akan lanjutkan untuk masukkan si tepung terigunya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk nyalakan dulu oven kalian suhu 180 derajat ya. Nah ini kita, teman-teman, seperti ini kita masukkan tepung terigu dan si susu bubuknya tadi itu ya. Nah kita masukkan untuk 2 kali pengocokan teman-teman, supaya adonannya nggak turun ya. Jadi perlahan-lahan aja ngaduknya. Ini sistemnya aduk balik ya, jadi kalian harus aduk satu arah dan perlahan-lahan. Jadi nggak boleh langsung semuanya karena kita nggak pakai obat apa-apa ya. Nah ini diaduk semua sampai tepungnya habis dan adonannya rata ya. Nah teman-teman, setelah adonannya rata, kita jangan lupa juga untuk masukkan si parutan kulit lemonnya ya. Jadi ini parutan kulit lemon supaya kue kita wangi ya teman-teman. Nah kita aduk rata. Setelah rata, kita masukkan si margarin atau mentega mix margarin yang dilelehkan seperti ini. Jadi ini kita 2 kali kocok ya teman-teman, atau kalau kalian mau semuanya juga boleh, karena ini enggak terlalu banyak menteganya ya. Jadi sekaligus aja nggak apa-apa. Nah ini kita kocok perlahan-lahan sampai dia bercampur rata aja, tidak boleh over mix ya teman-teman. Nah setelah semuanya masuk, jangan lupa juga masukkan yogurtnya ya. Nah ini yogurtnya juga dimasukin ya, lalu kita kocok lagi atau kita aduk balik lagi sampai rata si yogurtnya ini ya.
Nah teman-teman, setelah rata juga, ini kita aduk lagi sampai benar-benar rata yogurtnya bersama dengan adonannya. Lalu kita langsung masukkan ke dalam loyang ya teman-teman. Loyang yang saya pakai di sini adalah loyang 20 x 20 cm, tingginya sekitar 4-5 cm yang ada sekatnya. Ya buat kalian yang nggak mau pakai sekat juga boleh ya. Nah ini kita tuangin aja adonannya ke dalam loyangnya seperti ini. Jangan lupa nanti diratain dulu ya teman-teman, supaya nanti tingginya itu sama setiap slice-nya ya. Nah seperti ini, kita pindahin dulu. Nah teman-teman, seperti ini kita ratakan dulu ya si adonannya supaya sama rata sama tingginya ya, dari adonan tengah ke samping-sampingnya itu. Lalu tinggal kita masukkan si sekatnya. Nah ini boleh diketok-ketok sedikit supaya gelembung udaranya keluar semua. Lalu ini kita taruh sekatnya seperti ini, kita tekan yang bener ya teman-teman. Nah pastikan sekatnya masuk ke dalam adonannya dengan sempurna. Lalu di atasnya kita kasih topping keju parut ya. Nah untuk toppingnya teman-teman bebas mau pakai topping apa ya. Jadi mau pakai kismis boleh, mau pakai keju boleh, mau pakai almond juga boleh, bebas banget ya. Nah setelah ditaruh semua nih keju parutnya di atas adonannya, langsung kita panggang di suhu 180 derajat selama lebih kurang sekitar 30-35 menit ya biasanya. Nah teman-teman, ini penampakan dari si adonannya setelah saya masukkan ke dalam ovennya ya teman-teman. Jadi ini panggang pakai api bawah dulu selama lebih kurang 30 menit, suhu 180 derajat. Nah teman-teman, setelah 30 menitan dan 2 menit saya kasih api atas supaya atasnya merah merona juga biar cantik kayak gini. Nah ini adalah hasilnya ya teman-teman, cakep banget warnanya. Tapi ada satu bagian itu yang lebih pendek dari yang lain. Nah mungkin tadi pas saya ngeratain itu masih ada yang belum rata di ujungnya gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai sekat, memang benar-benar adonan itu harus diratain dulu baru ditempelin sekatnya. Karena kalau udah disekat seolah-olah kayak adonannya udah diblok gitu di satu kotak itu gitu ya. Nah ini akan saya tunggu dulu cooling down sedikit di loyangnya, nanti saya akan buka kasih teman-teman lihat ya. Ini udah saya buka dari tempatnya, jadinya seperti ini ya, udah golden brown banget, udah empuk banget. Saya juga akan kasih lihat teman-teman nanti dia punya teksturnya yang lembut sekali. Tapi sebelum ini saya mohon undur diri dulu dari resep kali ini bersama dengan teman-teman. Ini dia bolu yogurt sederhana ala dapur Yuli. Kalian bisa coba di rumah, semoga resep ini bisa jadi inspirasi juga buat keluarga kalian bikin-bikin resep-resep yang enak dan juga sehat buat keluarga tanpa bahan-bahan pengawet ya, emulsifier dan kawan-kawan. Bisa jadi kue yang enak dan sehat. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa dukung terus YouTube channel saya, juga Instagram saya dengan subscribe, like, dan share. Semoga hasil dari eksperimen dan karya-karya saya bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dadah! Saya akan kasih teman-teman lihat bagaimana tekstur dari kue satu ini. Nah ini nih bagian yang pendek ya teman-teman. Pendek itu karena dia di pojokan gini, dan kalau kita tadi pas ngolesnya gak rata, akhirnya ada bagian yang pendek ya. Nah tapi ini gak apa-apa, ini gak bantet sama sekali teman-teman. Bawahnya itu kuningnya matangnya pas sekali, dan atasnya itu ada kriuk-kriuk dari kejunya. Aroma kulit lemonnya ini juga berasa banget ya, dan harum banget karena saya pakainya Wisman dengan mix margarin ya, jadi enak banget. Nah ini teksturnya itu lembut banget, spony banget tuh ya. Nah itu dalamnya juga enak banget tuh teman-teman, tuh dalamnya kayak gitu, nggak bantet sama sekali, spony banget, juga lembut sekali teman-teman. Ini pas banget buat anak-anak kalau makan, jadi mereka ngerasain manis, gurih, juga ada asam-asam dikit, dan harum dari kulit lemonnya itu bikin kue ini makin digemari di keluarga. Jangan lupa untuk mencoba ya. Dadah!